Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, yuk kita belajar fisika lagi ya bersama-sama. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal mengenai hukum Coulomb untuk muatan segaris. Tapi sebelum kita masuk ke soalnya, Ibu ingin menjelaskan dulu nih konsepnya ya, agar nanti pas kalian ketemu soalnya, kalian dapat dengan mudah mengerjakannya. Yuk langsung aja ya kita ke konsepnya. Jadi di sini Ibu akan mencontohkan tapi belum menggunakan angka ya. Jadi kita belajar konsepnya dulu. Jadi di sini ceritanya terdapat 3 buah muatan segaris ya. Ada Nah, ini ada 3 buah muatan, dia terletak segaris ya. Kita anggap aja ini Q1, ini Q2 dan ini Q3. Misalkan yang ditanyakan adalah yang pertama, gaya pada muatan Q1. Berarti yang kita analisis yang pertama adalah gaya pada muatan Q1 yang ini ya. Berarti yang ditanya adalah F1-nya ya. Bagaimana caranya? Nah, berarti kita analisis dulu. Nah, dalam mengerjakan soal hukum Coulomb, kalian harus ingat dulu ya sifat muatan. Kalau dia sejenis akan tolak menolak, kalau dia tidak sejenis akan tarik menarik. Nah, sekarang kita analisis satu-satu nih. Sekarang kita analisis yang di Q1 ini ya, Q1 dengan Q2 dan Q1 dengan Q3. Sekarang Q1 dulu dengan muatan 1 dengan muatan 2. Coba Q1 kan negatif, muatan 2 negatif ya, berarti min sama min tarik menarik apa tolak menolak? Tolak menolak karena dia muatannya sejenis. Berarti kalau tolak menolak saling menjauhi ya. Berarti di sini kita tulis di sini ada F1 2 ya. Kemudian kita analisis lagi karena yang ditanyakan gaya Coulomb pada muatan Q1, berarti kita analisis lagi Q1 dengan Q3. Nah, Q1 dengan Q3 kan ini min, ini plus ya. Berarti kalau tidak sejenis gimana gayanya? Tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti arahnya ke dalam ya, menuju muatan yang satunya. Berarti ini bisa kita tulis F1 3. Nah, jadi F1-nya kita peroleh. Nah, karena gaya ini merupakan besaran vektor ya, jadi dia memiliki arah dan nilai, maka kita menganalisis resultannya, jumlah gayanya ini dengan vektor juga. Jadi kita anggap kalau sumbu yang kanan itu nilainya positif ya. Jadi gayanya gaya yang kanan dikurangin gaya yang kiri. Biasanya kan sumbu kiri itu min ya. Jadi ini bisa kita tulis F1 3 yang ke kanan dikurangin gaya yang ke kiri ya. Nah, ini untuk gaya Coulomb pada muatan Q1. Jadi yang kanan dikurangin yang kiri. Kemudian kita jabarkan lagi ya. Jadi F1-nya sama dengan F1 3-nya apa? Ingat, gaya Coulomb itu rumusnya apa? Kakiku retak ya. Jadi bisa kita tulis kaki. Nah, kita lihat nih di sini ada muatan Q1 dan Q3. Jadi bisa kita tulis Q1 Q3 per R1 3. Nah, R1 3 ini adalah jarak dari muatan Q1 ke Q3 ya. Kemudian dikurang F1 2 gaya Coulomb muatan 1 dengan muatan 2. Ingat ya rumusnya tadi, kakiku retak. Jadi Q berapa nih di sini? Q1 sama Q2. Jadi kita tulis Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. R12 itu apa? Jarak dari muatan Q1 ke Q2 ya. Nah, ini seperti ini. Bagaimana kalau yang ditanyakan gaya Coulomb pada muatan Q2? Yang ditanyakan gaya Coulomb pada muatan Q2. Berarti di sini ya, berarti kita analisis gaya Coulomb yang berada pada muatan Q2. Jadi nanti kita analisis Q2 dengan Q1, Q2 dengan Q3. Berarti yang ditanyakan adalah F2-nya ya. Bagaimana caranya? Sama, kita analisis lagi kayak tadi ya. Nih, Q2 dengan Q1. Min sejenis kan? Kalau sejenis berarti tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti dia menjauhi muatan temennya ya. Berarti ini bisa kita tulis F2 1. Kemudian
Q2 dengan Q3 min sama plus tidak sejenis. Berarti kalau tidak sejenis, gaya kolomnya gimana? Tarik menarik. Berarti kalau tarik menarik arahnya ke dalam ya. Berarti di sini bisa kita tulis ini F2 3. Nah, karena ini arah gayanya ke kanan semua searah, makanya untuk F2 kita tinggal jumlahkan ya. Jadi F2 nya karena ini ke kanan semua tinggal kita jumlahkan. Jadi F21 ditambah F2 3 ya. Nah, ini berarti tinggal kita jabarin lagi. Jadi F2 nya sama dengan F21 gimana? Ingat kakiku retak-retak ya. Kaki di sini ada muatan apa aja? Q2 sama Q1. Jadi Q2 dikali Q1 per jarak antara kedua muatan, berarti R21. Jarak dari muatan 2 ke muatan 1. Kemudian ditambah F23 sama ya, pakai kakiku retak-retak, berarti Q berapa aja nih? Q2 sama Q3. Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. R23 itu apa? Berarti jarak dari muatan 2 ke muatan 3 dikuadratkan. Nah, bagaimana kalau yang ketiga itu yang ditanyakan gaya kolom pada muatan Q3. Berarti yang ditanyakan gaya kolom pada muatan Q3 ini ya. Berarti nanti kita analisisnya Q3 dengan Q1, Q3 dengan Q2. Berarti yang ditanyakan adalah F3-nya ya. Oke, kita analisis lagi kayak tadi ya. Sekarang nih, Q3 dengan Q1 plus sama min tidak sejenis, berarti tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti arahnya ke dalam. Berarti ke kanan atau ke kiri? Betul, ke kiri. Jadi bisa kita tulis ini F31. Terus sekarang kita analisis lagi Q3 dengan Q2, muatan ketiga sama muatan kedua. Tadi kan dengan muatan 1 ya. Sekarang dengan muatan 2 plus sama min. Kan tidak sejenis, berarti akan tarik menarik lagi ya. Kalau tarik menarik berarti arahnya ke dalam menuju ke muatan temannya. Berarti sini F32. Nah, berdasarkan vektor juga ini karena arahnya ke kiri semuanya, berarti resultan gayanya bernilai negatif ya. Jadi kalau searah bisa kita tulis berarti sini dikurang F31 dikurang F32. Kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri semua. Begitu ya. Terus sama nih kita jabarin lagi. Pakai kakiku retaknya ini berarti dikurang F31, berarti Q berapa nih? Ada Q3 sama Q1, berarti Q3 kali Q1 per R31 kuadrat. 31 tuh apa? Berarti jarak dari muatan 3 ke muatan 1 dikurangin, ini ada minusnya ya, maaf ibu lupa. Ada minusnya nih depannya. Dikurang F32 sama ya, pakai kakiku retak-retak, berarti Q berapa? Q3 dan Q2, berarti Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. R32 berarti jarak dari muatan 3 ke muatan 2 ya. Nah, demikian konsepnya yang dapat Ibu sampaikan ya untuk menentukan gaya kolom pada muatan segaris. Semoga dapat dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke latihan soalnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi ini terdapat 3 buah muatan yang terletak segaris. Nah, diketahui muatan listrik Q1-nya sama dengan 4 mikrokolom. Nah, kita biasakan sebelum kita mengerjakan soal, kita tulis dulu diketahuinya ya, agar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Diketahui muatan listrik Q1-nya berapa? Sama dengan min 4 mikrokolom. Nah, ingat ya, di konversi satuan, kalau 1 mikrokolom itu nilainya berapa? Coba kita ingat dulu ya. Di konversi satuan, 1 mikrokolom sama dengan, mikro itu sama aja 1 dikali 10 pangkat min 6 kulom ya. Ingat. Jadi di sini bisa kita tulis min 4 mikrokolom itu sama aja min 4 dikali 10 min 6 kolom. Kemudian Q2-nya berapa? Q2-nya sama dengan 2 dikali 2 mikrokolom
Coulomb, berarti sama aja 2 dikali 10 min 6 Coulomb. Kemudian Q3 nya, oh maaf ini Q3 nya ya, salah ketik ibu. Q3 nya sama dengan min 6 mikro Coulomb, berarti min 6 dikali mikronya sama aja 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q2. Berarti yang ditanya adalah gaya yang bekerja pada muatan Q2 atau F2-nya ya. Nah, berarti yang kita analisis adalah gaya yang bekerja pada muatan Q2. Berarti ini saja yang kita analisis ya. F2-nya nanti berapa? Berarti nanti kita analisis muatan kedua dengan muatan ke-1, muatan kedua dengan muatan ke-3. Bagaimana cara menganalisisnya? Ingat ya, langkah awal untuk menganalisis hukum Coulomb pada muatan segaris. Ingat kalau misalkan muatannya sejenis, misalkan kayak plus-plus, berarti gayanya tolak menolak ya, atau min-min juga gayanya tolak menolak ya. Nah, bagaimana kalau tidak sejenis atau beda jenis, misalkan kayak plus min? Maka kalau beda jenis, maka dia akan menarik arah gayanya ke dalam, atau min plus. Berarti arah gayanya juga ke dalam. Jadi kalau tidak sejenis, maka dia akan menarik ya. Nah, sekarang kita lihat nih pada muatan Q2, kan kita mau analisis gaya pada muatan Q2. Nah, sekarang kita analisis Q2 dengan Q1. Q2-nya plus, Q1-nya min. Berarti plus sama min kalau tidak sejenis berarti tarik menarik atau tolak menolak? Yap, betul banget, tarik menarik. Berarti kalau tarik menarik berarti arahnya ke dalam ya. Berarti ini bisa kita tulis F21. Sekarang kita analisis Q2 dengan Q3. Nah, Q2 dengan Q3 kita lihat, Q2-nya plus, Q3-nya min. Berarti plus sama min tidak sejenis kan? Kalau tidak sejenis berarti tarik menarik atau tolak menolak? Ya, betul, tarik menarik. Berarti arah gayanya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya. Jadi ini bisa kita tulis F23. Nah, berarti bisa kita kerjakan. Kita jawab ya. Berarti F2-nya sama dengan, ingat yang tadi ya, kalau ada yang ke kanan dan ke kiri berarti vektor yang apa? Vektor gaya yang kanan dikurangin vektor gaya yang kiri ya. Jadi bisa kita tulis yang ke kanan siapa? F23 dikurang yang ke kiri F21. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. Jadi yang ke sumbu kanan positif, yang ke sumbu kiri negatif ya. Kemudian kita jabarkan kembali. Ingat, pakai persamaan apa gaya Coulomb? Kakiku retak. Jadi bisa kita tulis kaki, ini ada muatan berapa aja? Muatan 2 dan muatan 3. Berarti sini Q2 kali Q3 per R23 kuadrat dikurang K. Ini Q berapa? Q2 sama Q1 ya, berarti Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. R21 adalah jarak dari muatan kedua dengan muatan ke-1 ya. Kemudian ada yang sama enggak nih? Kalau ada yang sama bisa kita keluarin ya biar gampang hitungnya. Atau kalian mau ngitung masing-masing juga boleh sih, bebas. Nah, ini kan ada yang sama nih, K-nya dengan Q2-nya. Kalau sama kan bisa kita keluarin ya. Jadi K dikali Q2 dalam kurung sisanya berapa? Q3 per R23 kuadrat dikurang sisanya Q1 per R21 kuadrat. Jadi yang sama kita keluarin ini ya, yang sama kita keluarin. Ini kan sama aja, kaki 2 kali ini, kaki 2 kali ini ya, biar gampang hitungnya. Sekarang kita masukin. Nah, nilai K-nya nggak ada ya di soal, tapi kalian harus sudah tahu ya bahwa nilai K itu kan konstanta atau ketetapan yang nilainya selalu tetap. Jadi nilai K itu berapa? K itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb
kuadrat ya. Jadi walaupun tidak diketahui di soal, harus tahu segini nilainya ya. Jadi K-nya bisa kita tulis 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q2-nya berapa? Q2-nya 2 kali 10 min 6. Berarti kita tulis 2 dikali 10 min 6. Dalam kurung Q3-nya berapa? Q3-nya min 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, tapi ingat ya, nilai negatif muatan dalam perhitungan tidak diikut sertakan ya. Ingat ya, Ibu pernah menjelaskannya pada materi hukum kulom pada video sebelumnya. Jadi nilai negatifnya ini cuma buat menentukan arah gayanya itu tarik menarik atau tolak menolak. Tapi kalau dalam perhitungan minnya nggak dipakai, jadi tinggal kita masukin aja angkanya. Berarti kita masukin angkanya 6 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R23. Berarti R23 itu jarak dari muatan 2 ke muatan 3 berapa? 1 cm. Berarti bisa kita tulis R23 nya itu sama dengan 1 cm. Tapi belum SI ini, belum satuan internasional. Berarti harus kita buat SI dulu. Kita rubah ke meter. Nah, cm ke meter kan naik 2 ya. Berarti sama aja 1 dibagi 100 atau 0,01. Tapi kalau Ibu kurang suka kalau pakai koma ya. Jadi kalau Ibu lebih suka pakai pangkat kan sama aja 1/100 itu sama aja kan 1 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ini kan pangkat positif ya, kalau naik jadi pangkat negatif. Jadi ini bisa kita tulis R23 nya berapa? 1 dikali 10 min 2. Ingat ada kuadratnya, kita kuadratin ya. Kemudian dikurang Q1. Q1 nya berapa? Min 4 kali 10 min 6 kulom. Ingat ya, tanda negatif pada soal itu tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Jadi kita masukin angkanya aja. Berarti tinggal 4 dikali 10 min 6 dibagi R21. Berarti R21 jarak dari muatan 2 ke muatan 1 berapa? 2 cm. Nah, belum SI ya, kita rubah dulu ke satuan SI. Berarti R21 nya 2 cm sama aja 2/100 ya. Sama aja 2/100 kan cm ke meter naik 2 tangga, berarti dibagi 100 atau sama aja 2 dikali 10 min 2 meter. Berarti ini bisa kita tulis R21 nya 2 dikali 10 min 2. Jangan lupa ya dikuadratkan. Nah, sekarang kita jabarkan lagi. Ingat ya, yang pangkat kali pangkat, yang angka kali angka ya. Ini sekarang ini 9 kali 2 dulu berapa? 18 dikali. Nah, ingat kalau yang sekarang kita analisis pangkat dengan pangkat ya. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat min 6. Berarti berapa jadinya? 10 pangkat 3 ya. Kemudian 6 dikali 10 min 6 dibagi 1 dikuadratin 1 ya. Terus kemudian 10 min 2 dikuadratin. Ingat kalau pangkat dikuadratin berarti pangkatnya dikali. Berarti min 2 dikali 2 berarti min 4. Jadi kalau dikuadratin itu bukan min 2 kali min 2 ya. 4 bukan. Berarti kalau dikuadratin itu pangkatnya dikali. Jadi min 2 dikali 2. Jadi min 4 dikurang 4 dikali 10 min 6 dibagi. Nah, 2 dikuadratin berapa? 4 dikali 10 min 2 dikuadratin. Ingat, kalau pangkat dikuadratin berarti pangkatnya dikali ya. Berarti bukan dikuadratin tapi dikali. Berarti min 2 kali 2 10 min 4. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret nggak? Bisa ya. 4 bagi 4 1, 6 bagi 1 6. Nah, sekarang kita tulis lagi. 18 dikali 10 pangkat 3. 6 bagi 1 6. Terus dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, kalau dibagi itu berarti pangkatnya dikurang ya. Berarti bisa kita tulis min 6. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti min 6 dikurang min 4 ya. Dikurangin 4 bagi 4 kan 1 dikali nih 10 min 6 dikurang
min 4 sama ya, 10 min 6 dikurang min 4. Nah, jadi bisa kita tulis 18 kali 10 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 10 min 6. Min sama min plus ya, jadi min 6 tambah 4 min 2 dikurang 1 dikali sama nih min 6, min sama min jadi plus ya, jadi min 6 ditambah 4 berarti 10 pangkat min 2. Nah, kemudian 18 dikali 10 pangkat 3. Nah, kalau dikurang tinggal depannya aja yang dikurangin, tapi pangkatnya tetap ya. Jadi 6 dikurang 1 berapa? 5. Pangkatnya tetap ya kalau dikurang, berarti ini 5 dikali 10 min 2 min 2, salah, min 2. Nah, ya kan 6 kurang 1, 6 kurang 1, 6 dikurang 1, 5, terus kalau dikurangin pangkatnya tetap, jadi tetap 10 min 2. Nah, sekarang kita kalikan 18 kali 5 berapa? 90 ya. Ini kita kalikan 18 kali 5 90, terus pangkat dengan pangkat 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 2. Ingat ya, kalau dikali pangkatnya dijumlah, berarti 10 pangkat 3 ditambah min 2 berarti sama dengan 90 dikali 3 tambah min 2 berarti 10 pangkat 1. Atau bisa kita tulis F2 nya sama dengan 90 kali 10 pangkat 1, 900 Newton ya. Jadi besar F2 nya adalah 900 Newton. Nah, bagaimana dengan arah gayanya? Kalau hasilnya positif berarti arah gayanya ya, karena hasilnya F nya positif, berarti arah gayanya ke kanan, atau bisa dibilang arah gayanya menuju, kalau ke kanan berarti menuju Q3 ya, menuju Q3. Nah, demikian latihan soal mengenai hukum Coulomb untuk muatan segaris. Semoga dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, serta di share ya ke teman-teman kalian. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.